Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan analisis dan perencanaan bisnis produk Cizibu sebagai usaha camilan modern berbasis keju. Anggota kelompok kami yang pertama Muhammad Faris Ramdhani dengan NIM 23500911189. Yang kedua Muhammad Azhariyadi yaitu saya sendiri dengan NIM 23500911196. Yang ketiga ada Mita Melani Juwita dengan NIM 23500911197. Dan yang terakhir ada Ripka Kalda Nafisa Syahbana dengan NIM 23500911202. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan strategi dari bisnis Cizibu. Bagian ini berisi tentang analisis lingkungan bisnis, visi misi, nilai inti, SWOT, serta arahan strategi utama yang digunakan. Yang pertama ada analisis lingkungan bisnis. Karena bisnis kami berlokasi di Cimahi, dekat area kampus, jadi target pasar utama kami adalah mahasiswa dan masyarakat di daerah Cimahi. Selain itu, tren camilan berbahan keju sedang meningkat dan industri makanan ringan tumbuh sekitar 8,7% per tahun menurut BPS 2023. Kami juga melihat peluang besar di pemasaran digital dan penjualan online yang makin luas. Visi kami adalah menjadi usaha camilan modern berbasis keju favorit anak muda Indonesia melalui inovasi rasa, kualitas, pelayanan yang unggul. Untuk mencapainya, kami punya misi seperti menghasilkan produk unik dan berkualitas, memperkuat pemasaran digital, serta menciptakan lingkungan kerja yang kreatif dan produktif. Nilai utama kami mencakup inovasi, kualitas, kreativitas, kepuasan pelanggan, dan kolaborasi. Yang ketiga, ada analisis SWOT. Secara ringkas, kekuatan kami ada pada produk unik kami dan lokasi strategis di dekat kampus. Kelemahannya adalah produk dan model promosi yang masih terbatas. Peluangnya, tren makanan kekinian dan dukungan program UMKM. Sedangkan ancamannya, persaingan ketat dan selera konsumen yang cepat berubah. Tujuan strategis, target kami adalah meningkatkan penjualan sebesar 40% dalam 2 tahun dan meningkatkan engagement media sosial 20% per kuartal. Caranya, dengan berinovasi pada produk serta memperkuat pemasaran digital. Arah strategi utama. Dari hasil SWOT, kami menetapkan 4 arah strategi. Yang pertama SO, memaksimalkan kekuatan lewat promosi digital. Yang kedua WO, meningkatkan kapasitas dan model lewat kolaborasi UMKM. Yang ketiga ST, memperkuat kualitas dan branding agar mampu bersaing. Dan yang terakhir ada WT, melakukan manajemen keuangan dan inovasi rutin supaya tetap relevan. Jadi inti dari perencanaan strategik ini adalah bagaimana bisnis kami memanfaatkan tren dan kekuatan yang ada untuk berkembang secara berkelanjutan melalui inovasi dan kolaborasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan perencanaan sumber daya manusia. SDM merupakan penggerak utama seluruh kegiatan bisnis Cizibu. Meskipun Cizibu adalah proyek usaha mahasiswa, tetapi setiap anggota tim memiliki tanggung jawab dan peran penting untuk keberhasilan usaha. Tanpa pembagian peran yang jelas, kegiatan seperti produksi, promosi, dan keuangan tidak akan berjalan dengan efektif. Selanjutnya, struktur dan pembagian peran dalam Cizibu. Struktur organisasi terdiri dari 4 posisi utama, yaitu yang pertama ada CEO, bertanggung jawab sebagai pemimpin tim, mengatur jalannya seluruh kegiatan bisnis, mengambil keputusan, dan memastikan semua bagian berjalan sesuai dengan rencana. Lanjut, yang kedua itu ada divisi pemasaran. Berfokus pada promosi dan penjualan produk. Tugasnya antara lain membuat konten menarik di media sosial, mendesain kemasan, serta mencari strategi agar produk cheesecake itu dapat dikenal lebih luas oleh kalangan mahasiswa. Selanjutnya itu ada divisi keuangan, mengelola pencatatan modal, pengeluaran, dan pendapatan. Mencatat biaya bahan baku, menghitung laba rugi, serta memastikan keuangan proyek tercatat dengan rapi dan transparan. Yang terakhir itu ada divisi produksi, bertanggung jawab pada pembuatan produk. Anggota bagian ini mengolah bahan baku, menjaga kualitas rasa dan tampilan cheesecake agar sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Selanjutnya itu ada prinsip perencanaan SDM. Perencanaan SDM Cizibu berfokus pada 3 hal utama. Yang pertama itu pembagian tugas yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Yang kedua itu koordinasi dan komunikasi antar divisi supaya semua kegiatan itu saling mendukung. Yang terakhir itu motivasi dan kerjasama tim, karena keberhasilan proyek ini ditentukan oleh kekompakan seluruh anggota.
Yang terakhir itu tujuan perencanaan SDM. Tujuan dari perencanaan SDM Cizibu adalah agar seluruh kegiatan bisnis bisa berjalan dengan lancar, efisien dan terarah, kreatif dan inovatif, serta mencerminkan kerja profesional meskipun dijalankan dalam konteks tugas kuliah. Baik, seperti yang bisa kita lihat, di sini ada struktur organisasi. Yang pertama itu ada CEO oleh Muhammad Azaryadi, selanjutnya di bawahnya ada divisi produksi, itu oleh Rifka Halda, selanjutnya divisi pemasaran, itu oleh Muhammad Faris Ramdhani, dan yang terakhir divisi keuangan oleh Mita Melani. Selanjutnya, perencanaan operasional Cizibu berfokus pada proses produksi cheesecake yang efisien, terstandar, dan berkualitas untuk memastikan produk siap dipasarkan dengan nilai jual tinggi. Proses operasional mencakup desain produk dengan spesifikasi rasa dan kualitas konsisten. Alur produksi terstruktur dari pengadaan bahan hingga distribusi. Penggunaan metode produksi batch untuk efisiensi dan fleksibilitas varian rasa, serta pemilihan lokasi strategis dekat kampus untuk mempermudah distribusi dan akses bahan baku. Fasilitas disusun dengan layout proses agar alur kerja efektif dan higienis. Didukung peralatan skala UMKM dan teknologi sederhana seperti POS dan pencatatan digital. Pengadaan bahan baku dilakukan dari pemasok lokal dengan sistem persediaan hemat biaya atau JIT. Kontrol kualitas diterapkan pada setiap tahap produksi, didukung standar kebersihan, rasa, dan pengemasan dengan estimasi biaya produksi sekitar Rp10.000 per unit dan margin keuntungan sekitar Rp3.000 sampai Rp5.000 per potong. Selanjutnya ada perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran Cizibu berperan sebagai strategi untuk mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan cheesecake berbasis keju agar diterima di pasar kuliner lokal, khususnya mahasiswa dan masyarakat Cimahi Bandung. Tujuannya adalah menunjukkan peluang pasar yang potensial, memastikan penjualan stabil, dan menghasilkan keuntungan yang menguntungkan. Dokumen ini juga dapat menjadi panduan operasional pemasaran agar promosi lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu membangun keunggulan kompetitif di pasar. Kredibilitas pemasaran dalam bisnis plan Cizibu. Yang pertama didasarkan pada riset pasar yang valid, yang kedua spesifik dan terukur, yang ketiga realistis dan sesuai kapasitas operasional. Yang selanjutnya ada perencanaan keuangan dari Cizibu. Perencanaan keuangan Cizibu dibuat dengan menggunakan asumsi dasar sebagai berikut. Yang pertama itu, produksi dilakukan 3 kali per minggu dengan kapasitas 9 piece per batch, artinya 27 piece per minggu. Harga jual per piece-nya adalah Rp10.000, sedangkan HPP dari satu piece-nya itu Rp8.500. Tidak terdapat biaya sewa tempat atau listrik karena produksi dilakukan di rumah salah satu anggota kami. Tenaga kerja dilakukan oleh anggota tim sehingga tidak ada biaya gaji. Modal awal berasal dari patungan 4 anggota sebesar Rp50.000 per orang, totalnya jadi Rp200.000. Laba yang diperoleh akan digunakan kembali sebagai modal kerja bulan berikutnya tanpa penarikan dividen, dan asumsi penjualan stabil selama 3 bulan pertama. Kebutuhan modal awal yang pertama itu bahan baku Rp76.000, peralatan dasar Rp100.000, dan promosi awal Rp24.000. Selanjutnya ada proyeksi laporan keuangan. Yang pertama ada proyeksi laporan laba rugi. Penjualan kami setiap bulannya itu diperkirakan akan 108 pieces dikali 10.000 menjadi 1.080.000, dan HPP-nya itu 108 pieces dikali 8.500 menjadi 918.000. Laba kotor bulanannya jadi 162.000. Biaya promosi tambahan dan biaya lain-lainnya 30.000. Jadi laba bersih per bulannya itu 132.000. Terus ada juga neraca sederhana. Yang pertama kas dan setara kas itu 132.000, peralatan produksi 100.000, dan persediaan bahan baku 100.000. Total asetnya jadi 332.000, dan kewajiban dan ekuitasnya yang pertama modal awal 200 dan laba ditahannya 132. Total kewajiban dan ekuitasnya 332.000. Jadi aset dan kewajiban dan ekuitasnya balance. Terus yang
ada analisis titik impas atau break even analysis. Yang pertama itu rumusnya itu biaya tetap per harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Jadi 30.000 per 10.000 dikurangi 8.500 sama dengan 20 piece. Artinya Cizibu akan mencapai titik impas setelah menjual 20 piece produk, sementara produk normal mencapai 108 pieces per bulan, sehingga bisnis berada jauh di atas titik impas. Jadi kesimpulannya dari laporan keuangan ini, berdasarkan hasil perhitungan, usaha Cizibu layak secara finansial dan memiliki prospek pengembangan yang baik. ROI bulanan mencapai sekitar 66%, titik impas tercapai hanya dalam penjualan 20 piece, dan tidak ada biaya tetap seperti sewa atau listrik, sehingga margin keuntungan bersih relatif besar. Jadi yang selanjutnya itu ada penjelasan tentang produk kami. Yang pertama itu ada nama brand. Kenapa nama brand kami itu Cizibu? Kami pilih nama ini karena ingin menghadirkan kesan yang ceria, fun, dan mudah diingat. Sama seperti karakter produk kami yang manis, lembut, dan menyenangkan. Kata cheesy ini berasal dari cheese atau keju yang jadi bahan utama produk kami. Keju juga melambangkan rasa creamy, gurih, dan tekstur lembut dari dessert kami. Sementara kata bu, kami ambil karena terdengar lucu dan hangat. Dalam bahasa sehari-hari, bu sering menjadi panggilan sayang untuk orang terdekat. Jadi kalau digabung, cheesy bu itu bisa diartikan sebagai si keju yang disayang. Kami ingin supaya dari nama saja orang sudah bisa merasakan kalau produk ini bukan cuma dessert biasa, tapi dessert yang bisa bikin orang-orang happy dan terus repurchase lagi. Yang kedua ada logo. Logo kami menggambarkan potongan keju yang punya wajah lucu dan ekspresi ceria. Kami pilih bentuk keju karena jelas menggambarkan bahan utama produk kami yaitu cheese. Tapi kami beri sentuhan karakter kartun supaya terlihat ramah, lucu, dan menarik untuk anak muda. Warna kuning cerah sendiri dipilih karena warna ini identik dengan keju, tapi juga melambangkan kehangatan, keceriaan, dan rasa bahagia. Lalu mata besar dan pipi merah muda pada logo menandakan kesan cute dan mengemaskan, biar semua sama kepribadian brand kami yang ingin dekat dengan konsumen. Tulisan Cizibu kami buat dengan huruf tebal, bulat, dan lembut. Jadi secara keseluruhan logo ini menggambarkan karakter brand kami yang ceria, manis, dan friendly. Sama seperti rasa dari produk kami sendiri. Yang selanjutnya itu ada produk kami sendiri. Produk kami itu no bake cheesecake. Produk kami adalah no bake cheesecake homemade, dessert yang lembut, creamy, dan segar tanpa perlu dipanggang. Kami punya 3 varian rasa, yaitu matcha, Milo, dan double cheese. Matcha punya rasa lembut dan sedikit pahit yang menyenangkan, cocok buat yang suka sesuatu yang calm. Milo punya rasa manis, coklat melt yang nostalgic, bikin ingat masa kecil. Dan double cheese punya cita rasa gurih dan creamy yang khas, cocok banget yang pecinta keju sejati. Semua produk kami dikemas dalam cup transparan seperti gambar, supaya lapisan dessertnya kelihatan jelas dan menggugah selera. Selain itu, kemasan ini juga praktis, higienis, dan mudah dibawa kemana-mana. Kami membuat semuanya dengan bahan-bahan segar dan berkualitas seperti whipped cream, susu kental manis, fresh milk, dan keju oles. Kami juga menjaga tampilan produk supaya tetap estetik dan kekinian. Karena target kami adalah anak muda yang suka dessert cantik dan suka upload makanan ke Instagram, dengan harga yang terjangkau cuma 10.000 per cup, Cizibu jadi pilihan dessert yang enak, praktis, dan pas di kantong mahasiswa. Jadi secara keseluruhan, Cizibu bukan cuma cheesecake biasa, tapi dessert kekinian yang dibuat dengan cinta, punya tampilan menarik, rasa creamy yang lembut, dan bisa bikin suasana hati jadi lebih manis. Selanjutnya, customer segments, mahasiswa dan pelajar yang suka dessert manis kekinian, dosen dan staf kampus yang ingin camilan ringan berkualitas, pecinta keju dan penggemar dessert creamy, konsumen yang ingin snack praktis dengan tampilan menarik tanpa mahal. Lalu yang selanjutnya ada value proposition. Di bagian value proposition ini, kami menjelaskan nilai lebih atau keunggulan utama dari produk kami sendiri dibandingkan dengan produk lain. Tentu saja produk kami adalah no bake cheesecake, jadi tidak perlu dipanggang. Teksturnya lembut, creamy, dan fresh. Ini cocok banget buat anak muda yang suka dessert manis tapi tetap ringan. Kami juga punya 3 varian rasa kekinian, yaitu matcha, Milo, dan
Double Cheese. Varian ini kami pilih karena mewakili selera pasar anak muda. Ada yang suka rasa menenangkan seperti matcha, ada yang nostalgia seperti Milo, dan ada yang gurih dari keju. Selain rasa yang unik, kami juga memastikan semua bahan yang dipakai berkualitas tinggi tapi tetap dengan harga terjangkau, hanya 10.000 per cup. Konsep yang kami usung adalah homemade dessert, jadi kesannya personal, hangat, dan higienis. Kami juga memperhatikan aspek visual dan estetika produk, mulai dari kemasan sampai foto promosi di Instagram supaya menarik minat pembeli. Promosi kami fokus di Instagram dengan tampilan yang menarik karena target pasar kami adalah mahasiswa dan anak muda yang aktif di media sosial. Jadi bisa dibilang value proposition utama kami adalah kualitas rasa, tampilan estetik, dan harga yang bersahabat. Semuanya dikemas dalam konsep dessert modern tapi tetap homemade. Selanjutnya channels. Yang pertama, Instagram sebagai media utama promosi dan branding. Yang kedua, penjualan langsung atau offline di area kampus dan komunitas mahasiswa. Yang ketiga, promosi word of mouth dari teman ke teman. Yang keempat, event kampus dan bazar mahasiswa untuk memperkenalkan produk lebih luas. Selanjutnya, customer relationship. Yang pertama, interaksi aktif via Instagram, polling rasa dan Q&A. Yang kedua, memberikan tester gratis di lingkungan kampus untuk menarik pembeli baru. Yang ketiga, menerima saran dan testimoni pelanggan secara terbuka. Yang keempat, membangun hubungan hangat dengan pelanggan lewat respon cepat dan ramah di DM. Selanjutnya ada revenue streams. Penjualan Cizibu seharga 10.000 per cup. Penjualan bundling spesial atau mix rasa. Pemesanan pre-order untuk event, pemesanan custom label atau desain kemasan khusus. Lalu potensi kolaborasi dengan kafe atau booth makanan di acara kampus. Yang selanjutnya itu ada Key Resources. Nah, di bagian Key Resources, kami fokus pada sumber daya utama yang kami butuhkan untuk menjalankan bisnis ini. Yang pertama, dari segi alat. Kami hanya menggunakan alat-alat sederhana seperti mixer, wadah, sendok takar, dan kulkas. Artinya, bisnis ini bisa dijalankan dengan modal yang cukup terjangkau tanpa memerlukan peralatan industri besar. Lalu dari segi bahan baku, kami menggunakan bahan utama seperti whipped cream, susu kental manis, fresh milk, cracker, dan keju oles. Semua bahan ini mudah ditemukan dan bisa menjamin kualitas rasa cheesecake yang lembut dan creamy. Selain itu, kami juga punya tim kreatif yang terdiri dari 4 orang mahasiswa dengan pembagian tugas bagian produksi, desain, promosi, dan keuangan. Jadi setiap anggota punya peran penting untuk memastikan semua aspek bisnis ini berjalan dengan seimbang. Kami juga memanfaatkan akun Instagram Cizibu 13 sebagai media utama untuk branding dan komunikasi dengan konsumen. Lalu ada juga desain logo dan kemasan produk yang kami buat sendiri untuk memperkuat identitas brand. Jadi secara keseluruhan, Key Resources kami itu sederhana tapi efektif karena berfokus pada kualitas produk, efisiensi alat, dan kekompakan tim. Ada key activities, yaitu membuat no-bake cheesecake dengan bahan yang segar dan tekstur yang lembut. Selanjutnya menciptakan 3 varian rasa kekinian, yaitu matcha, Milo, dan extra cheese. Lalu mengemas produk secara menarik dan higienis. Selanjutnya mempromosikan produk di Instagram dengan foto, reels, dan story yang estetik. Lalu yang terakhir melakukan penjualan langsung atau offline dan pengambilan feedback langsung dari pelanggan. Ada key partnerships, yaitu ada supplier bahan utama seperti whipped cream, susu kental manis, fresh milk, crackers, dan keju oles. Lalu toko bahan kue dan kemasan lokal, selanjutnya penyedia alat rumah tangga seperti mixer dan kulkas, lalu teman dan keluarga sebagai tester promotor awal, lalu ada kampus sebagai lingkungan potensial untuk promosi dan penjualan. Selanjutnya itu ada supplier bahan pendukung tambahan seperti bubuk matcha, serbuk Milo, dan keju parut. Lalu juga ada teman atau kolega dengan keahlian di bidang desain grafis. Lalu juga percetakan lokal dan penyedia desain label produk. Lalu yang terakhir itu ada penyedia acara atau panitia bazar kampus. Selanjutnya ada cost structure. Pembelian bahan baku utama seperti whipped cream, susu kental manis, fresh milk, crackers, dan keju oles. Pembelian kemasan, cup, sendok, label stiker.
biaya listrik dan transportasi, biaya promosi seperti konten Instagram dan dekorasi foto produk, perawatan alat sederhana seperti mixer dan kulkas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.